Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya Rini Tama di acara podcast Bincang-Bincang Seni. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, Devi Matahari. Apa kabar, Dev? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Mmm. Sehat ya Tehku Sehat sayang? sehat, alhamdulillah sehat. Sehat ya Teh, harus, Ya, amin. amin amin. Kenapa hari ini saya mengundang Devi Matahari? Tentu teman-teman juga harus tahu bahwa siapa Devi Matahari, kemudian apa apa saja yang sudah dilakukan oleh beliau sebagai perempuan Indonesia gitu ya, yang Wow. sebagai pelaku seni, penggiat sastra, kemudian anggota seni Sanggar Matahari dan lain sebagainya. Kita akan bicara soal Devi Matahari setelah nanti kita bicara lebih lanjut ya, lebih panjang setelah Siap saya siap. membacakan biodata Devi Matahari. Sebentar ya. Oke. Devi Nah, Matahari lahir di Jakarta, anak ketiga, 6 bersaudara, aktif di Sanggar Matahari, senang baca puisi sejak SD, suka bernyanyi, bermain teater, menjadi finalis Pop Singer Nasional sejak kelas 2 SMP. Hebat. Ya oke, berarti emang keren ya. Nah terus menjadi juara baca puisi HB Yasin tingkat nasional tahun 96, juara lomba musikalisasi puisi Dirjen Kebudayaan RI tingkat nasional 1996 bermain secara tunggal. Kemudian bersama Sanggar Matahari berkeliling Indonesia untuk memasyarakatkan musikalisasi puisi, menjadi mitra Pusat Bahasa sejak tahun 1994 dan Balai Bahasa se-Indonesia. Aku geleng-geleng nih bacanya. amin amin. Oke ya. Eh, sudah mempunyai 3 album bersama Sanggar Matahari, album musikalisasi puisi, melakukan kampanye seni Sanggar Matahari untuk hak asasi manusia di Aceh pada masa DOM. Pentas keliling dari mall ke mall, dari kampus ke kampus. Ini yang luar biasa. Saya salut banget nih ya. Kemudian menjadi wakil Indonesia dalam pengucapan puisi dunia di Kuala Lumpur tahun 2002. Diikuti oleh 22 negara. Saya harus tepuk tangan gimana lagi nih, Dev? Keren ya. Oke. Terus turut mendirikan dan mengasuh Sanggar Sastra Balai Pustaka. Menjadi juri Festival Baca Puisi dan Musikalisasi Puisi pada tahun 2017, menjadi mentor deklamasi. Saya bisa jadi itu ya, jadi muridnya ya kalau gitu. Eh, Ya saya belajar kemudian sama Teteh nih. kemudian aktif melakukan workshop dan pementasan musikalisasi puisi seluruh Nusantara. Bersama komunitas musikalisasi puisi di Indonesia yang tersebar di 22 provinsi, 14 kabupaten kota di Indonesia. Beberapa puisinya juga sudah masuk ke antologi bersama. Hebat. Amin amin Oke amin. ya, amin ya. Masih banyak Ah, belajar sama Teteh oh nih. ya, sama lah, saya juga, apalagi saya gitu ya. Oke, kalau melihat kiprah Devi, seorang Devi Matahari sejak kecil, tentu kita tahu, nggak perlu lagi bertanya kenapa dia memilih jalan seni gitu ya. Tetapi yang ingin saya tanyakan, barangkali siapa orang yang paling berjasa mengantarkan Devi sampai sejauh ini? Aduh Teh, kalau bicara berjasa saya pasti jadi, nah, flashback ya. Ya papa, Ya, almarhum papa, hmm, cinta pertama saya dan juga wow, orang yang selalu memberi sugesti ya, mhm, bahwa hidup itu harus yakin, mhm, hidup itu harus bersyukur, oke, dan jangan bangga dengan kemiskinan, sekalipun kita harus makan telur dipotong 8, mmm, jangan pernah, eee, bangga bahwa kita miskin gitu dan ditunjukkan. mmm, Anggaplah telur yang dihidangkan itu adalah ayam panggang. mmm, Jadi papalah orang pertama
yang memang memberikan apa ya, pengaruh besar terhadap saya bisa berkesenian sampai saat ini. Oke, luar biasa ya. Kemudian, kapan mulai berdiri Sanggar Matahari? Kalau ingat Sanggar Matahari, pasti saya ingat sama Almarhum Abang. Bang Ane. Ya, Bang Ane luar biasa, ya, oke. ya Kapan itu juga berdirinya? orang yang ya itu juga orang yang berpengaruh dalam perjalanan perkesenian saya setelah Mhm, papa tentunya. Eee, Sanggar Matahari ini didirikan papa tuh sebenarnya untuk teater awalnya ya. Jadi mhm, komplit deh sebelum anak-anaknya beranjak besar. Jadi Sanggar Matahari itu didirikan Oktober 1980. oke, Akan tetapi, papa mungkin dia ingin punya metode bagaimana mendidik anak-anaknya yang dulu kita tahu, eee, nggak mudah, mendidik anak-anak itu nggak mudah. sangat Nah, sangat tidak dia mudah ya, betul, dia mmm, mencari cara, melalui kesenian, itu yang mmm, kami tangkap. oke, Sehingga dia buatlah setelah saya beranjak remaja, kelas 4 SD 4 SD, kemudian ya kurang lebih 4 SD saya diajar-ajar nyanyi, mhm, terus apa, digendong di di bahunya bahunya, itu, heeh, masa kecil saya dia mulai ngajar teater, saya digendong gitu, mhm mhm, eee, lantas abang-abang makin dewasa, abang saya kan 2 cowok nih, mhm mhm. tentunya punya kegiatan yang kalau nggak direm-rem anak-anak dulu juga Oh iya, luar betul biasa betul. kalau anak Iya laki kan, iya, betul heeh. betul betul. Kalau Mungkin nggak angkatan saya kali. diarahkan kepinginnya kemana nih kan gitu. Iya, Nah betul papa betul. mempunyai formula maka dia buatlah Davis Group. Davis Iya, Group ini singkatan dari Dedi anak pertama, mmm, A itu Andri, anak kedua, mhm, V itu Devi, S itu, marganya papa Siregar mhm, sebelum adik-adik saya yang nomor 3, nomor 4, 4, 5, 6 dewasa itu adalah singkatan dari sister, bersaudara. oke. Jadi Davis Group awalnya. Nah Mhm, itu, eee, masih menyanyikan lagu-lagu papa. Nah, mhm, singkat cerita begitu saya SMA adalah lomba, apa, musikalisasi puisi. mhm, Nah, alhamdulillah memenangkan beberapa kali, lomba-lomba lomba, heeh, musikalisasi, heeh, akhirnya papa patenkanlah itu Deavis Sanggar Matahari. Deavis mhm, itu tetap nama anaknya, Sanggar Matahari ini, menjadi perekat dia bahwa dia mendirikan Sanggar Matahari di tahun mhm, 80. Jadi kami ini tahun 90, sementara Sanggar Matahari secara keseluruhan yang mhm, teater, musik, ya lebih dominan teater itu di tahun 80. 80-an. Oke. Iya, Jadi, papa tuh menyediakan sebuah ruang yang besar gitu ya, ruang yang besar buat anak-anaknya berkreasi daripada dia main keluar, iya, mungkin sederhananya begitu ya, awalnya begitu. iya, Tapi luar biasa betul. memang. Oke, seorang papa, dari Devi Matahari. Baik, Amin. biasanya kalau sekarang ini, saat ini, biasanya kalau latihan itu berapa kali dalam 1 bulan atau dalam 1 minggu misal? Nah, kalau masa pandemi begini emang luar biasa kami, hampir semua kita ya Teh, Mhm, jadi iya betul stuck betul. gitu. Mhm, Akan tetapi yang namanya juga pegiat seni ini ya nggak ada lepas, kepalanya untuk terus iya, berkreativitas. mmm, Alhamdulillah, semua punya keinginan yang sama, mhm kerinduan mhm, yang sama. Jadi mhm, minimal seminggu sekali kami tuh, pakai model apa namanya, WhatsApp, mhm grup gitu kan, mhm. memberikan puisi baru, kemudian Latihan gitu ya? Mhm, mhm, direspon dengan, masing-masing mhm, porsinya yang mmm, megang gitar, mhm, melodi atau mhm, bass ataupun, mhm, perkusi dan aku vokal, kemudian adikku juga backing mhm, vokal dan, apa, alat tiup. Itu mhm. kita meramunya lewat, apa namanya, digital beginilah, Iya, HP oke. gini dan atau enggak Zoom, heeh. Iya, oke baik. Nah, Artinya setelah bergerak terus sudah gitu ya? mulai Bergerak terus iya gitu ya? bergerak Oke. Teh, Mmm, karena kalau enggak justru kalau bagi kami malah bisa mati Teh, nggak ngapa-ngapain, iya betul, aduh. nggak bergerak. Iya betul betul, itulah seniman, harus terus bergerak gitu ya. Iya, betul Betul, Teh, oke betul. oke,
Biasanya kalau untuk satu lagu musikalisasi puisi itu menghabiskan seberapa lama? Nah, inilah uniknya kami. Jadi banyak Hmm. yang bilang, "Wah, kalau di Tangan Matahari, cepet dan ini." Ada satu puisi punya proses ramuan, hanya hitungan menit. Ya? Oh. Ada iya, ada yang hitungan menit. Hmm. Ada juga puisi yang kami ramu itu bisa setahun. Hmm. Artinya pada saat, kami menggali contoh puisinya Amir Hamzah, eee, Padamu Jua. Hmm. Pada saat kami mengaransemen, kami belum ada, merasa belum klop dengan aransemen pertama. Kayak belum bukan sesuatu, apa Iya. ya, kedalaman dalam makna Hmm. yang Hmm. sudah sedemikian Hmm. kaya itu. Hmm. Hmm. Nah, suatu ketika kami keliling, tur tahun 92 itu ke 10 kota di Sumatera Utara, salah satunya ke Tanjung Pura. Hmm. Maka Hmm. kami ke makam, Amir Hamzah Hmm. di, pekarangan Hmm. Masjid Azizi Tanjung Pura. Hmm. Entah kenapa kami di situ, berdoa, menyaksikan melihat Hmm. langsung nisan beliau dengan tulisan-tulisan penanya di sisi Hmm. kiri kanannya. Itu seperti mendapat nggak tahu ya, mendapat energi besar untuk Energi yang luar biasa ya. Hmm. pulang dari itu langsung kita ngeramu kok jadi, malah lebih kental, kami Hmm. merasa maknanya lebih dapat gitu. Nah, itu Ya. ada juga. Jadi, eee eee, tentatif deh, nggak semua sama. Ya, Punya ya. bagi Tergantung ya. kami puisi Hmm. iya, Ya. puisi puisi itu punya punya ininya sendiri, punya Ya. kisahnya Punya sendiri, kisahnya, punya punya jalannya heeh, sendiri. makna. Hmm. Betul Teh. Ya, Jadi oke. tidak bisa diprediksi berapa lama. Tapi kalaupun memang ada pesanan, tanda kutip arti pesanan, ada kegiatan bertema kepahlawanan dalam waktu seminggu. Hmm. Maka kami setiap hari itu akan menggodoknya puisi-puisi pahlawan Ya. itu, sehingga setidaknya Ada jangan feel-nya, dapat terlalu feel gitu ya, dapat feel-nya. iya, Oke. jangan sampai cetek banget lah gitu. Ya, betul. Oke, oke. Baik. Jika kita bicara musikalisasi puisi, mungkin banyak dari teman-teman yang mau bertanya, kira-kira Devi bisa memberi saran apa sih yang harus kita siapkan jika kita mau belajar musikalisasi puisi? Ya, jadi gini Teh, pengalaman kami, aku pribadi bukan pemain musik. Hmm. Jadi aku bukan pemain musik, yang pemain musik tuh abang, nomor Mhm. satu, nomor 2. Aku adalah pembaca puisi, sejak anak-anak suka sekali membaca puisi. Hmm. Akan tetapi, setiap aku membaca puisi, eee, aku berusaha bertanggung jawab atas setiap, kalimat ataupun nada yang aku keluarkan. Hmm, ya. Artinya, aku tidak semata-mata ingin dibagus-baguskan, Mhm. tapi bagaimana kata-kata ini bisa sampai di pendengar dan aku mendapatkan, irama daripada peristiwa puisi itu. Ya. Jadi yang pertama sekali, berdasarkan pengalaman aku, Hmm. pelajari puisi, bukan nadanya. Jadi bukan nada musiknya dulu, karena Hmm. kita bukan lagu Teh. Jadi Yang mau kita penghayatan cari penghayatan bagaimana pada puisi ya? betul, Betul, oke. puisinya dulu. Hmm. Kita ramu dulu puisinya. Biasanya aku suka mencoret-coret, coret dalam artian pakai pensil tuh Teh. Misalnya puisi Teteh yang Dendels nih, "Aku ingin menulis sajak untukmu." Hmm. Aku kasih tanda, Hmm. stop di Stop, situ. oke. Di situ aku ingin, ada nuansa yang akan dihadirkan. Sehingga Mhm. pada saat aku membaca berulang-ulang, aku sudah menemukan irama. Hmm. Nah, begitu dikawinkan dengan bunyi, Hmm. dengan musik, dia tidak perlu mengarang-ngarang musik Nada baru. lagi, oke. Iya, Ya, dia siap, siap. hadir berdasarkan nada pembacaan yang ditawarkan Mhm. si pelantun, si pembaca. Dan ini, yang ini yang menarik ya, artinya, tantangan tersendiri ya, bagaimana, Devi dan, saudara-saudara bisa bisa meramu puisi menjadi sebuah lagu yang, menarik gitu ya. Ini kan tantangan tersendiri Iya, loh, nggak semua orang bisa kan. betul. Iya, betul. Oke, sekarang ini kan, Devi juga aktif menulis, menulis puisi di Iya, beberapa antologi puisi.
Belajar Teh Kenapa? sama Teteh. Kenapa? Nggak apa-apa. Enggak lah, kenapa? Suka juga menulis puisi? Eh, ya, sebenarnya waktu kecil tuh Teh, masih SD itu aku sering, diberi papa tuh, apa namanya, langganan, majalah Bubu. Mhm. Nah, aku cenderung suka baca kisah-kisah yang kalau kan ada tuh rubrik karangan saya apa tuh kalau Iya, nggak salah. mhm mhm. Nah, kalau lagi liburan, guru kan selalu minta karangan kita, "Kamu Mhm ngapain?" mhm segala macem. mhm. Nah, ternyata, karangan saya tuh Dimuat diikutkan gitu sama dimuat gitu? guru itu, heeh, Oh ya. iya, dan Oh. lolos gitu. Jadi saya senang dan saya suka cerita-cerita anak-anak, Bona, Mhm. kemudian, apa, Si Putri Bona Salju, Belalai yang gitu-gitu Panjang, tuh iya betul. iya, Tahun-tahun itu. Ya kalau iya dipikir-pikir, iya sekarang kan kita kehilangan itu semua, kehilangan. iya. Artinya Jadi majalah-majalah zaman kita kecil dulu itu kan bener-bener apa sih, wah, itu menginspirasi kita mah semua sekarang. bener-bener ini ya, Teh, Iya, kan kayak misalnya membuat iya, iya, banyak sekali majalah yang hilang sekarang, majalah-majalah anak-anak, majalah remaja gitu ya, betul. zaman-zaman saya kecil dulu, iya betul. Itu juga Iya, saya itu senang banget. Bona itu Belalai Panjang cerita-cerita nomor satu mereka tuh kan dibacanya tuh, nomor iya, satu dibaca. cerita-cerita mereka Iya. sederhana, tapi membuat imajinasi kita Iya, kaya betul kemana iya, mana betul gitu, betul, Teh. iya. Semoga Nah, ya, semoga next, ada bermunculan lagi majalah-majalah ini gitu ya, amin saya amin, harap ya amin amin. semoga biar anak-anak generasi sekarang bisa menikmatinya. Iya Nah, iya. bicara tentang Teteh kenapa menulis, belakangan, saya sering, kena kena inilah ya, sindir gitu secara tidak langsung. Eee, Kak, bahkan itu, sama orang-orang yang bisa dibilang biasa aja, maksudnya anak-anak, Mmm, saya kan selalu mhm membina mhm anak-anak gitu, mhm "Kak, kenapa sih nggak ditulis ini-ininya, Kak? Kakak setiap memberikan ini, mhm itu nyampe loh, Kak, ini mhm. loh," gitu. Jadi aku jadi, "Oh oh," gitu. Ditantang gitu, merasa Dan ditantang gitu ya? iya, Ya betul. dan itu satu, kedua juga ngelihat sekarang kok nulis puisi ini ya, apa namanya, Eee, kok kayak pada percaya dirinya pada luar biasa gitu, sementara Mhm. aku pribadi Aku yang enggak loh, nggak biasa percaya baca diri. puisi iya, aku nggak percaya diri bahwa ini adalah puisiku bagus Ya, gitu. bagus loh bagus Makanya aku loh. jarang iya, Mhm jarang menggunakan nama asli, jadi setiap nama nama panggung, Devi Matahari, tapi pakai nama asli agar apa Kak Teh, aku berusaha mau jujur sama diriku sendiri, mhm mau jujur dengan apa yang aku tulis, mhm apa yang aku, ceritakan, sajikan itu mhm. memang dari si Devi gitu, Devi yang Tapi kan dilahirkan oleh tapi kan Devi sekarang udah punya nama besar, kenapa mesti mesti ngumpet gitu ya? Artinya nggak apa-apa lah, ya semua orang udah kenal Devi loh, Devi Matahari itu siapa udah tahu lah. si Teteh, Nah, tapi aku nggak pakai apa-apa kan cadar kalau ya. misalnya kita pakai nama sendiri juga gitu ya. Next lah ya. Iya, nggak apa-apa Teh. Ya Amin insya amin, Allah, semoga. setelah banyak belajar sama Teteh, saya akan semakin percaya diri menunjukkan tulisan. Amin 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 amin, tapi puisinya bagus-bagus kok, bagus-bagus, oke. Amin Teh, ya Allah, itu berkat Iya. bergaul sama orang-orang luar biasa, Artinya salah kan ini satunya Teteh. mendukung mendukung, karirnya Devi di Amin, musikalisasi puisi. Ketika Devi amin. menulis, maka musikalisasi puisi bisa bisa bersinergi kan, bisa Ya, menghasilkan sesuatu kan. Itu yang saya maksud bahwa, kita harus juga percaya diri soal itu, karena Devi sudah punya panggung gitu ya, sudah punya panggung, oke. Baik, siap Teh, insya teman-teman semua, Allah. dari sini kan kita tahu bahwa Devi adalah pelaku seni, penggiat seni, sastra juga, eee, orang panggung juga gitu, luar biasa kan, makanya saya tidak salah memilih bahwa Devi menjadi Waduh, salah satu, teman yang saya wawancarai, sahabat saya yang saya wawancarai hari ini, dalam rangka menyambut Hari Kartini gitu ya. Inilah Kartini Indonesia masa kini, Devi Matahari. amin amin. Baik, eee, setelah kita bicara tadi musikalisasi puisi, kemudian, Sanggar Matahari, pembicaraan kita selanjutnya adalah bagaimana atau gini deh, lebih enaknya, cerita dong soal meditasi coronavirus. Wah, Apa iya sih gitu loh, Teteh, kan biar biar semua orang iya tahu kan, ya, biar iya biar iya lebih iya iya, sederhana boleh pertanyaannya boleh. begitu, cerita dong tentang Iya meditasi iya iya. coronavirus. Iya, Karena ada di MTV belakang ini, ini kan, di belakang nama ini kan ada Devi juga, ada Devi dan teman-teman yang lain gitu, maka mungkin ini iya iya saatnya kita iya kenalkan, oke. iya. Ya. Aku menyingkatnya MTV aja Teh ya, Ya, biar enak. MCV, oke oke. MTV ini adalah ruang ya, ruang Mhm berkarya bagi pegiat seni mhm Aceh sampai Papua.
Oke. Digagasi oleh, pekerja seni dari Medan, Agus Mhm, Susilo, mhm, kemudian Bang Ayub Badrin, mhm. kemudian Roy Julian yang pada saat itu gelisah dan stuck dikarenakan agenda kegiatan mereka yang harusnya berangkat, menuju Solo Terhenti semua untuk gitu ya? Mhm, mhm, merayakan Hari Teater mhm, Dunia mhm, tahun 2020 lalu mhm, di bulan Maret dibatalkan. mhm, Dikarenakan pandemi dan lockdown Jakarta, Solo, semua hampir di kota besar Indonesia, mematahkan semua rencana-rencana besar para mmm, pekerja seni termasuk saya, Agus, dan teman-teman lain. mhm. Nah, lantas mereka bilang, "Ini nggak bisa." Mereka udah latihan, kalau teater itu kan berbulan-bulan latihannya, Iya, iya. masa nggak ada ruang ekspresi gitu kan. Mhm, Ini bisa gila kita kalau tidak ada mhm, ruang ekspresi. Maka mereka mencetuskan untuk pentas online itu di akun Facebook masing-masing awalnya Teh. mhm. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10 April, saat ini kita sedang merayakannya nih teman-teman Oh sedang ya, satu bersiap-siap tahun ya? juga Satu tahun di ya? iya, Iya, 1 mhm, tahun, itu bergulirlah, pertunjukan-pertunjukan seni secara online mhm. dan yang luar biasanya disambut teman-teman pegiat seni dari Aceh sampai Papua. Nah itu dia, Nah, betul, lantas mhm. iya, lantas setelah tanggal 10 kita ngapain? Mhm. Apa? Sekedar aja. Kan kan rasanya, Iya, apa ya, nggak, sayang sekali sudah iya, terbuka silaturahmi, ditambah lagi pandemi masih ada dan mhm, masih mengganas. mhm, Sehingga kami putuskan, Agus pada saat itu, menggait beberapa teman-teman mhm, perwakilan Aceh sampai Papua. Kebetulan dia juga kenal saya, mhm, karena seharusnya juga saya mengurus kegiatan mereka di Jakarta setelah dari mhm, Solo. Saya sudah kenal dia cukup lama, lantas kita ngobrol-ngobrol dari sekian banyak yang mau ikutan nimbrung mhm, memikirkan ke depan apa, tertinggallah 6 7 orang admin yang bersedia untuk memutar kepala lagi, memutar otak untuk terus berkreativitas menggeliatkan kesenian melalui online. iya, good, Maka sampai detik ini ada dan bulan November tahun lalu Teh, mhm, kita, mengadakan FGD di Medan mhm, berkat support dari beberapa teman-teman dan yang utamanya dari Ri Satria ya, mhm, melihat, kegelisahan kita pada saat mhm, kita buka mhm, donasi mhm, ngamen online mhm, itu, mhm, mhm, lantas dia sampaikan ini, sebentuk rasa ini dia ya, mhm. apa Kepedulian namanya, kepedulian, support ya, support, kepedulian, saya akan support kegiatan teman-teman sebisa saya. mhm, Sehingga pada saat kita, mematangkan di Medan, di terbentuk tim kreatif, kami, ya aku pribadi sih agak nggak terlalu suka dengan kepengurusan yang mhm, yang ketua terlalu apa heeh, segala oke, macam. mhm, mhm, Kenapa? Karena awal ini kita mau gandengan tangan gitu mhm, kan. mhm. Jadi ya sudah inilah tim kreatif yang tersisa dari sekian banyak teman-teman yang sekarang masih ada di grup dan anggotanya udah hampir 2.000 lebih Teh. Oh ya? Dan luar biasa macam-macam, bahkan salah satu pemain teater dari Sanggar Tertua Indonesia ada di situ, Bapak Mhm, Ahmad, Masih, kami iya, iya. menyebutnya Abah, usianya sudah puluhan, hampir 70 Mhm. tahunan gitu, Kalau kita tapi kan masih waktu itu bareng-bareng sama saya ya waktu itu ya? Bareng betul, di acara itu, iya betul, betul. Mhm, mhm. dan Iya. dia ngefans sama Teteh tuh, minta bukunya Teteh. Kayaknya udah dikirim deh, udah dikirim Oh udah dikirim, sudah ya ya? sudah. Alhamdulillah. Oke, Aduh, mmm, itu Teh. itu luar biasa, itu makanya saya apresiasi bahwa, eee, kegiatan ini kegiatan yang mungkin bisa nantinya akan menginspirasi teman-teman semua, bahwa Amin. kita harus terus bergerak gitu ya, oke. Ya. Kira-kira ke depannya rencana apa sih, yang akan dilakukan oleh MCV? Ya. Mohon doa juga, karena sekalipun pandemi harus berakhir, jangan sampai kita Jangan lagi doain, pokoknya harus jangan, berakhir. mmm, Kegiatan online masih terus kita mmm. lakukan karena, dunia digital semakin marak, Oh iya iya tentunya iya, kita menggerakkan heeh, tidak mau betul, kita tidak mau menjadi gagap juga kan, Teh. mhm, mhm, Nah, mhm, ruang ini akan kita pertahankan
Karena yang menjadi imajinasi kami adalah pada saat nanti tontonan-tontonan sudah marak dengan kekerasan, mmm. ada satu ruang, yang bisa Nah, dinantikan betul. anak-anak Indonesia Mmm, ataupun ibu ataupun mhm, bapak, ada tontonan yang mhm mhm, Indonesia di mhm mhm, dalamnya, yaitu di Meditasi mmm, Coronavirus. mhm mhm. Doakan kami tetap bisa Ya, oke. bersinergi, semangatnya terjaga, itu yang Mhm paling mhm. penting. Karena masing-masing pejuang kesenian semua, jadi Iya, benar-benar harus saling men-support satu sama lain, oke. itu Teh. Alhamdulillah berarti memang saya tidak salah pilih, wawancara Devi seorang pelaku dan penggiat seni gitu ya. Luar biasa. Baca puisi dong, bisa nggak kira-kira? Asik. Aduh. Kita kan bincang-bincang santai nih, baca puisi dong satu Oh aja. gitu ya? Nah, oke oke. Tapi, ini saya tadi cari-cari Teh, entah kenapa Mmm, dari dulu itu saya selalu bilang sama Teteh, saya coba bacain puisi Teteh, dari dulu saya emang suka banget nih, Tanah Jawara ini, buku mmm. ini, entah kenapa. Terlebih Alhamdulillah. Ini mengenang apa, ini temanya kita Kartini yang Ya, notabene adalah pahlawan, mmm, kita ya, mmm, pahlawan, Indonesia. juga pahlawan, Mmm, Indonesia. Makanya saya mencoba baca puisi dari, buku Teteh yang mmm. berjudul Hikayat Tanah Jawara Satu. Tapi mohon maaf apabila, dialek saya dalam nanti menyenandungkan kurang pas karena saya orang Medan. Iya, nggak apa-apa, Baik, nggak apa-apa lah, oke. eee satu puisi dari Rini Intama, Hikayat Tanah Jawara Satu. Jauh tepuguh nu di Jukjuk, lempang tepuguh nu di malipir di Nagawir, nyalindung dina gunung. Mending keneh larah jeung wiring, tibatan kudu ngayonan perang jeung paduduluran nu saturunan atawa jeung baraya nu masih keneh sawangatuan. Sejak aku membaca pesan di tanah ini, aku ingin menemuimu, entah di senja yang mana. Setelah kususuri retak-retak tanah di mana jejakmu tertanam, aku titipkan seikat mawar di mimpimu. Aku tahu Aku tahu engkau melewati 3 lorong waktu sejak peradaban lahir di sini dan meneteslah air dari matamu. Engkau kalungkan duka atas perang-perang kekuasaan hingga tanam paksa dan penjajahan tumbuh jadi tembang kematian. Aku tahu engkau membela tanahmu
lelaki berbaju hitam dan berpeci, seperti air telaga ketika kau mengaji, membasahi ladang-ladang kering hingga waktu memulangkanmu setelah semua jiwamu menyatu di tanah ini. Dan kisah tentangmu selalu tak mampu aku selesaikan. Mei 2018. Rini Intam. Terima kasih, saya pengen nangis, saya ingat lagi nulisnya waktu itu. Terima kasih Devi, Luar biasa, luar Teh. biasa. Ya, luar biasa juga. Puisinya Iya. dahsyat, Teh. Terima kasih banyak, mudah-mudahan menginspirasi ya. Oke. Baik Devi, pembincangan kita sudahi dulu sampai sini. Terima kasih atas semua Wow, nggak inspirasi, terasa atas ya, Teh. semua ceritanya. Terima kasih karena sudah Terima menginspirasi kasih kita juga semua. loh, Teh. Oh iya, sama-sama. Makasih kesempatannya, Teh. Iya, semoga ini bisa menginspirasi anak-anak muda sekarang, Amin. menginspirasi kita semua bahwa seni harus terus bergerak, bahwa seni tidak bisa kita tidak bisa diam gitu ya, artinya kita harus terus bergerak. Terima kasih perempuan Indonesia yang hebat. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Bahwa kita Selamat akan Hari Kartini. bahwa kita semua akan mencoba belajar, terus belajar. Belajar. Ya. Terutama saya mau belajar baca puisi nih sama Devi. Saya juga belajar menulis nih, Teh ya. Oke, terima kasih. Baik, Sama-sama, Teh, terima kasih. ya. Baik, demikian teman-teman perbincangan saya dengan salah satu perempuan Indonesia yang hebat. Menginspirasi kita semua. Semoga bermanfaat ya, Teh. Amin, amin. Tentu bermanfaat. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya bahwa Devi sudah begitu banyak bercerita tentang apa yang sudah dia lakukan. Begitu? Terima kasih banyak Devi. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.